Jika Li Qing tahu bahwa putri kesayangannya yang sangat ia sayangi sekarang harus diambil oleh pria seperti saya, seorang pria yang biasa menyemir sepatunya untuknya, dia bahkan tidak akan bisa tetap berada di dalam peti matinya. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Siapa yang kau coba takuti, anak kucing kecil? Anda perlu tahu, pamanmu masih mengandalkan Anda untuk melunasi hutang perusahaannya. Siapakah dia? Halo, saya sedang sibuk sekarang. Jangan ganggu aku. Rom? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sekarang kamu mau mengamuk. Apakah itu titik kuantum? Kami baru saja memulai. Bagaimana mungkin aku, di saat seperti ini, mendengar suara Rong Xingye? Berbicara. Rong Xingye? Apakah kamu sudah gila? Lepaskan aku. Bersikaplah sopan. Apa? Apakah kamu kecewa melihatku? Dasar bajingan hina. Apakah kamu senang bermain game denganku? Melihatku tidur dengan pria lain, mengkhianatimu. Apakah Anda puas? Rong Xingye? Kamu hanyalah seorang psikopat. Seorang cabul yang sakit jiwa. Lepaskan aku. Sepertinya aku terlalu lembut padamu. Kau masih punya kekuatan untuk mengutukku. Aku lelah. Lepaskan aku. Lalu, apakah Anda berani melakukannya lagi di masa depan? Jawablah apa yang baru saja saya katakan. Cinta antara pria dan wanita memberikan perasaan mendalam. Ilusi bahwa dunia hanya terdiri dari mereka berdua. Dan jebakan terbesar yang dibuat wanita untuk dirinya sendiri. Percaya bahwa dia akan memiliki perasaan. Aku tidak ingin terjebak dalam perangkap seperti itu lagi. Untuk dihancurkan sepenuhnya. Fajar sudah menyingsing. Aku tidak mau melakukannya lagi. Anda sungguh berani berpikir seperti itu. Apakah menurutmu aku tidak lelah? Tapi tadi malam kamu. Saya lebih menikmatinya daripada dia. Itu pasti sangat melelahkan bagi Cie Orong. Bekerja keras sepanjang malam. Sayangnya saya merasa lelah di tengah jalan dan tertidur. Aku tidak merasakan apapun sama sekali. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Ceritakan padaku tentang itu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Aku semakin tua. Saya ingin mencari pasangan dan menikah. Sudah punya target, ya? Apakah itu pemilik mobil dari malam itu? Atau Cie Wang? Lalu tadi malam. Mengapa kamu berteriak begitu pilu? Baik itu pemilik mobil atau Cie Wang. Setidaknya dia bersedia menikahiku. Apa? Bisakah kau menjadikan aku istrimu? Berharap yang tidak realistis. Lalu tersesat. Berhenti mengganggu saya. Li Wanwan. Beraninya kau menyuruhku pergi? Bagus. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Berharap yang tidak realistis. Lalu tersesat. Berhenti mengganggu saya. Li Wanwan. Beraninya kau menyuruhku pergi? Bagus. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Berharap yang tidak realistis. Lalu tersesat. Berhenti mengganggu saya. Bagus. Ingat apa yang kamu katakan hari ini.
Halo. Wan cepat transfer 600.000 ke saya. Bukankah itu baru saja terjadi? Bukankah aku baru saja mentransfer uang kepadamu? Mengapa Anda membutuhkan lebih banyak? Xiao Wang mengatakan dia sangat puas denganmu. Tetapi uang yang seharusnya diberikan belum sampai. Biaya rawat inap nenekmu. Dan biaya perawatan terus meningkat setiap hari. Cepatlah transfer uangnya. Rumah sakit mendesak kita memberikan transfusi darah kepada nenekmu. Meminta 600.000 segera. Tujuh hari kemudian. Seandainya bukan, karena kesepakatan dengan Sui Wan, aku hanya perlu berinteraksi sosial dengan Wang Lehai sekali ini. Saya bisa menjamin penghidupan untuk nenek saya dan saya. Dan juga mendapatkan hak untuk menghidupi nenek saya. Aku tidak mau datang ke sini. Tempat ini sangat mewah. Xiao Su datang ke tempat seperti ini untuk pertama kalinya. Terima kasih Saudara Xingye. Rong yang kerabat jauh Rong Xingye. Mengapa Li Wanwas ada di sini? Paman kedua mencampakkannya setelah mendapatkan Bai Xiu. Bagaimana mungkin dia bisa bertindak serendah itu? Xiaowan, apa yang sedang kamu lihat? Saudari Xiaoxu tidak ada apa-apa. Saya mau ke kamar mandi. Lalu buru-buru kembali. Bukankah itu Wan? Apakah dia sedang kencan buta lagi di sini? Apakah kalian semua sangat menganggur? Saudari Wan hanyalah seorang gadis biasa. Minum-minum dan bersosialisasi dengan orang-orang itu. Bagaimana jika dia diintimidasi? Haruskah kita pergi dan ingatkan dia? Dia sangat cakap. Bisakah kamu menghentikannya? Wanita itu barusan. Demi uang. Pria seperti apa yang tidak akan dia temani? Saudari Xiaoxu Anda terlalu baik. Itulah mengapa kamu mengkhawatirkannya. Namun pada akhirnya dia memang mengikuti kakak Xingye. Lalu kenapa? Dia mengandalkan penampilannya. Dia pada dasarnya suka berganti pasangan dan gelisah. Paman kedua sudah lama bosan dengannya. Terutama sekarang dia memiliki kamu. Siapakah dia? Hanya sepatu usang. Kirim dia ke atas. Wang Lehai, apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Keponakan perempuan. Terakhir kali, karena kamu. Paman mengalami kemunduran besar. Kali ini bantulah paman. Ayo naik dan bersenang-senang. Bantu paman. Dengan cara ini Anda dan saya sama-sama diuntungkan. Semua orang mendapat manfaat. Wang Lehai, kamu tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku, Wang Lehai. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Brengsek. Pergi. Li Wan. Lepaskan aku. Kita bertemu lagi. Kau datang sendiri kepadaku. Bukan berarti aku mencarimu. Rong Xingye. Hei, Rong Xingye, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kaulah wanitaku. Bukankah sudah seharusnya aku tidur bersamamu? Lepaskan aku. Apa itu? Mengerti. Aku sedang menuju ke bawah sekarang. Li Wan. Apakah kamu menyia-nyiakan hidupmu? Cepatlah pergi.
tidak keluar dari mobil. Kamu benar-benar tidak akan membawaku. Aku benar-benar tidak akan membawamu. Siapa yang tidak tahu sekarang? Rong Xingyi karena seorang wanita. Apakah seperti anjing gila? Jangan libatkan aku dalam kekacauan ini. Aku takut dia akan menggigitku. Bagus. Jika kamu tidak membantuku, nanti aku akan memberitahu Rong Xingye. Alasan aku putus dengannya adalah karena aku jatuh cinta padamu. Kaulah kekasihku. Aku sangat ingin memiliki anak-anakmu dan kawin lari denganmu. Saat aku di tempat tidurnya, yang kupikirkan hanyalah dirimu, Lu Xiang. Setiap hari yang kuhabiskan bersamanya adalah siksaan. Kau memperlakukanku seperti orang bodoh ya? Tuan Muda Lu mohon, bersikap baik. Cari tempat di pinggir jalan dan buang aku di sana. Aku mohon padamu. Saya pasti akan membalas kebaikan besar ini kelak. Tolong. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Izinkan saya menyampaikan ini terlebih dahulu. Urusanmu yang berantakan dengan Rong Xingye. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap bermusuhan. Beraninya aku bergantung padamu. Kalian para pria anjing. Kalian semua bersekongkol. Beritahu saya, kenapa kamu tidak menjalani hidup yang baik saja, tetapi bersikeras membuat masalah? Mengapa? Apakah kamu bermain kucing dan tikus dengan Rong Xingye? Matamu mana yang melihat aku ingin bermain dengannya? Aku berharap aku bisa menjauh darinya. Di mana dia? Li Wanwan memiliki urusan mendesak dan pergi dulu. Apakah Anda sudah menyelesaikan semua tugas ini? Izinkan saya bercerita kepada Anda saat aku memilihmu sebagai pasangan hidup. Itu karena aku menghargai kepekaan dan toleransimu. Saya harap ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kau berani mencampuri urusanku lagi, saya tidak keberatan menggantikan Anda dengan orang lebih bijaksana. Xingye, Anda jelas tahu, dia hanya mengincar uang dan kekuasaanmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia tidak lebih dari seseorang yang saya bayar jasanya. Seorang selir yang kumiliki. Jika dia tidak menginginkan ini, lalu apa yang dia inginkan? Aku membayar untuk masa muda dan tubuhnya. Dia hanya perlu. Tetaplah patuh di sisiku. He Jiamin. Ini urusan antara dia dan aku. Aku tidak butuh orang luar sepertimu untuk bergosip di sini. Segera lakukan penyelidikan. Di mana Li Wanwan berada saat ini? Ci Eorong, Tuan Muda Lulat yang membawa Nona Li pergi. Shenku asisten Rong Xingye. Lu Xiang. Bagus sekali. The film was translated Tangannya kini and telah mencapai narrated tempat by tidurku. M Media. Saudara Xingye, Aku akan menyuruh pengawal mengantarmu kembali. Kamu ingin kuliah di Universitas Qin? Aku sudah mengatur semuanya untukmu. terima kasih Saudara Xingye. Bolehkah aku datang ke tempatmu malam ini? Patuhilah aku ada urusan malam ini. Kakak Xiaoxue, jangan sedih. Pasti wanita itu Li Wanwan. Dia dicampakkan dan tidak mau menerimanya. Itulah mengapa dia terus bergantung pada paman kedua. Xiaowan, benarkah selama dia ada di sekitar? Kakak Xingye tidak akan pernah menemuiku? Aku berharap dia menghilang begitu saja. Jangan khawatir saudari Xiaoxue. Begitu saya menemukan kesempatan, aku pasti akan memberinya pelajaran yang keras untuk melampiaskan amarahmu. Kembali ke rumah besar No 1. Selain itu, carikan Tuan Muda Lu beberapa urusan besar untuk ditangani. Jadi dia terlalu sibuk untuk menginginkan barang milik orang lain. Bukankah ini tentang Lu Xiang?
Kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan pria lain. Coba pikirkan. Bagaimana caranya agar aku bisa tenang? Anda, Apalagi yang membuat Anda tidak puas? Di seluruh Jiangcheng, wanita mana yang memiliki keberuntungan seperti ini? Berani bilang aku yang menata rambut. kehormatan ini silakan diambil oleh siapa saja yang mau. Saya tidak menghargainya. Dasar orang tak tahu terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Perjanjian pengalihan hak asuh. Pengalihan hak nafkah nenek. Ya. Asalkan Anda menandatangani sekarang. Hak nenekmu untuk mendapatkan nafkah akan segera dialihkan ke nama Anda. Berlaku segera. Romsing Ye, kamu terlalu baik. Hanya itu yang bisa kamu capai. Saya mengatakan itu selama Anda patuh. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Kemudian, Anda membatalkan persekutuan pernikahan dengan keluarga He dan membuat Beizhu atau apalah itu berguling pergi. Nanti, hanya aku yang akan menjadi wanitamu. Baiklah, Kamu benar-benar berani bertanya seperti itu. Sepertinya aku perlu menyelesaikan urusan dengan kamu secara resmi. Lihat. klausul tirani macam apa ini? Kapan saya berutang 300 juta kepada Anda? Tanda tangan yang baru saja Anda buat sendiri. Apakah Anda mencoba menyangkal hutang itu sekarang? Romsing Ye, kamu memanfaatkan hak asuh nenek untuk menipu aku? Hak nenekmu untuk mendapatkan nafkah. Karena itu sudah diberikan kepadamu. Mengapa? Apakah saya tidak bisa mendapatkan sedikit bunga? Anda menyebut 300 juta sebagai bunga kecil. Kamu berutang padaku biaya perpisahan, tapi tidak mau mengakuinya. Sekarang bahkan telah menjadi bahwa aku membiarkanmu tidur denganku secara gratis. Dan saya harus membayar Anda sejumlah uang di atas itu. Romsing Ye, pasti ada batas untuk sikap tidak tahu malu. Tidak mau mengembalikannya. Oke. Kamu hanya perlu tetap jujur dan berada di sisiku. Dan singkirkan rencana-rencana kecil itu. Sekalipun hak nenekmu untuk mendapatkan nafkah adalah milikmu. Lupakan saja keinginan untuk meninggalkan sisiku seumur hidupmu. Jika tidak, 300 juta ini akan dianggap sebagai biaya saya. Melatih Anda selama beberapa tahun terakhir. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku akan mencarikanmu sugar daddy berikutnya dan menuntut pengembalian pokok dan bunganya. Jika tidak di masa depan, lupakan saja harapan untuk bertemu nenekmu lagi. Jadi semua yang kamu lakukan hanya untuk biarkan aku terus menjadi milikmu yang bebas. Mainan untuk tidur? Apalagi, aku mendukungmu. Tidak tidur bersama, apakah kamu hanya mau dijadikan vas bunga hiasan saja? Romsing Ye, Anda menganggap saya sebenarnya siapa? Dasar bajingan. Sing Ye, apakah kita akan kembali? Tidak perlu The film terburu-buru. was translated Saya punya sesuatu. and narrated by M Media. Keluarga Hai sudah mengundang seorang ahli dari luar negeri. Memang benar demikian. Kesehatan kakek tidak begitu baik. Berpikir bahwa untuk membiarkan lelaki tua itu bertahan sedikit lebih lama, agar dia bisa melihat kita menyelesaikan pernikahan ini. Pinjamkan orang itu padaku untuk sementara waktu. Seandainya kita bisa menyelesaikan pernikahan ini lebih cepat. Mengenai kakek, Kapan kita akan menikah? Saya memutuskan bahwa jika Anda tidak ingin meminjamkan kepada orang tersebut, saya juga punya cara untuk mendapatkannya. Li Wanwan.
Nomor pengguna yang Anda hubungi sedang tidak tersedia untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Tuan Rong, Di manakah Li Wanwan? tidak melihatnya. Aku akan mencarinya sekarang. Tidak perlu. Mengingat watak buruknya itu. Tidak perlu mencarinya. Aku memanjakannya. Kali ini aku harus memberinya pelajaran. Sang Song Yao musuh bebuyutan Rong Xingye. Apakah ini benar-benar saudara perempuan Rong Xingye? Dia telah mengikutinya selama 3 tahun. Benar sekali. Rong Yan. Apakah Beizui yang memberimu instruksi? Apa hubungannya ini dengan saudari Xiao Xue? Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Sudah disepakati. Jangan membunuh siapapun. Beri dia pelajaran. Enya. Anda akan mendapatkan uang Anda. Jangan mendekat. Wanita Rong Xingye. Apakah mataku sangat indah? Pria Anda menggali mereka. Meskipun saya wanita Rong Xingye. Tetapi, saya juga menyimpan dendam terhadapnya. Jangan tersenyum menjijikan seperti itu. Lepaskan ikatannya. Hubungi Rong Xingye. Katakan padanya, Zhang Xiaoyao sedang menunggunya. Aku hanya akan memberimu 3 kesempatan. Jika tidak ada yang menjawab, aku akan membunuhmu. Saya sedang menelpon sekarang. Teruslah menelepon. Kesempatan terakhir. Rong Xingye, angkat teleponnya. Silakan. Cepat jawab. Li Wanwan baru saja menelpon mencarimu. Abaikan saja. Setelah ahlinya tiba, dia akan kembali dengan patuh secara alami. Ayo pergi. Sampai jumpa di luar. Rong Xingye, jika aku menghubungimu lagi, aku seekor anjing. Kasihan sekali makhluk kecil itu. Siapa yang menyuruhmu menjadi wanita Rong Xingye? Pertunjukan baru saja dimulai. Saudara Xian, ada sekelompok berandal mabuk. Mereka memblokir jalan kami di tepi jalan raya yang sepi dan sedang mengadakan semacam kompetisi berhadiah. Mobil sport dan sepeda motor. Semuanya tercampur menjadi satu dan ada hadiah uang sebesar 50 juta. Ini sangat jahat. Naiklah dan lihatlah. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Datang dan selamatkan aku. Mulai dari sini. Wanita ini terlepas dari hidup atau mati. Zhang Xiaoyao, kamu gila. Kami sepakat bahwa itu hanyalah sebuah pelajaran. Kamu akan menyebabkan kematian. Anda, keluar. Si sampah bernama Ron, apakah kamu layak mengendalikan aku? Zhang Xiaoyao, kamu gila.
Lu Xian, cepat selamatkan Li Wanwan. Zhang Xiongyao sudah benar-benar gila. Dia memasang hadiah di sana, tepat di jalan raya yang sepi itu. Jika kamu tidak pergi sekarang akan terlambat. Hubungi Rong Xingye. Katakan padanya, Zhang Xiongyao ingin mempermainkan wanitanya sampai mati. Jika kamu tidak segera datang, lalu tunggu saja untuk menjemputnya. Rom, ini adalah proposal proyek kerjasama, disampaikan oleh keluarga He. Perjanjian kerjasama proyek microchip. Inilah yang diinginkan ibu dan ayah. Kakak sedang tidak sehat. Jika Anda tidak bersedia menikah terlalu dini, kita bisa bertunangan dulu. Pesta pertunangan akan dijadwalkan minggu depan. Kami hanya akan mengundang beberapa kerabat dan teman untuk merayakan sedikit. Bagaimana menurutmu? Oke. Berbicara. Saudara Rom, saya adalah orang kepercayaan saudara Xian. Zhang Xiongyao menangkap wanitamu. Di wilayah saudara Xian, dia menawarkan hadiah sebesar 50 juta. Permainan untuk penjahat putus asa. Saudara Ang mengajak saudara-saudaranya dan naik ke atas. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Jika kamu tidak datang sekarang, lalu tidak pernah datang lagi. Berhenti. Li Wanwan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lu Xiang. Lu Xiang. Wanwan. Tidak. Rong Xingye. Wanitaku. Kau berani menyentuhnya juga. Rasanya, wanita ini lebih penting dari yang kukira. Jika kau berani bunuh aku, Ingin mati? Tidak semudah itu. Aku akan memastikan kamu tetap hidup. Bersujudlah padanya dan akui kesalahanmu. Pejamkan matamu. Jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang. Li Wanwan, Anda mungkin tidak akan mampu lolos dari cengkraman Rong Xingye di kehidupan ini. Kapan dia akan bangun? dia seharusnya bangun dalam beberapa hari ke depan. Kamu terluka jauh lebih parah daripada dia. Cepatlah beristirahat. Aku akan menunggunya bangun. Rong Xingye, kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya? Dia adalah wanitaku. Dia hampir terbunuh oleh seseorang. Aku tinggal bersamanya. Apakah ada masalah dengan itu? Jika aku tidak bisa melindungi The film wanitaku was sendiri, translated mereka tidak and bisa melindunginya. narrated by Kalau begitu Media. lebih baik aku mati saja. Rom. Nona Bai mendengar tentang situasi Anda. Sambil menangis, memaksa ingin bertemu dengan dia. Dia ada di sini sekarang. Suruh dia kembali. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Katakan padanya bahwa matanya sangat penting. Dia dilarang meneteskan air mata. Lihat, Anda memiliki begitu banyak hutang wanita di luar sana. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan mereka, Anda tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Saudara Xingye,
Cedera Anda. Apakah ini sakit? Bukankah sudah kubilang? Mata Anda sangat penting. Apakah kamu dilarang menangis? Aku tahu kakak Xingye peduli padaku. Dan tidak tega melihatku meneteskan air mata. Saudara Xingye. Saya dengar. Kau menyuruh seseorang mematahkan tangan Xiao An. Dan juga memblokir kartu kreditnya. Dia selalu sangat baik kepada Xiao Su. Bisakah Anda tolong? Apakah dia akan diampuni? Si idiot Rongyan hampir membunuh wanitaku. Dan kau datang untuk memohonkan ampunan baginya. Mengapa? Dalam hal ini, kamu juga terlibat. Suster Xiaoxue, Li Wanwan sudah ada di tanganku. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Kamu memberitahuku. Serahkan padaku. Tidak, saya bukan. Aku hanya merasa bahwa dia adalah keponakanmu. Karena ada wanita seperti Li Wanwan merusak harmoni. Tidak sepadan. Apa yang kamu? Urusan saya. Kapan giliranmu untuk mengelola? Enya. Jika malam itu aku. Apakah kamu akan memperlakukanku dengan cara yang sama? Apakah Anda ingin saya mengulanginya lagi? Enya. Ayo Nona Bai. Apakah tubuhmu sakit? Kamu merasa tidak enak di mana? Anda terluka. Cedera ringan. Sebenarnya, masih agak sakit. Seandainya kau bisa menciumku, saya akan pulih lebih cepat. Bukankah tadi kamu bilang begitu? Cedera ringan. Aku menyelamatkanmu. Bukankah saya diperbolehkan meminta beberapa tunjangan? Aku tidak memakai lipstik. Sekalipun aku menciummu, tidak akan ada bekasnya. Mau meninggalkan bekas ciuman di leherku? Baiklah. Anda tahu cara menerapkannya. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Saya bisa menggunakan senjata api. Apakah memakai lipstik itu sulit? Cium aku. Bagus. Beritahu saya, apa yang Sang Song Yao lakukan padamu? Menjilat telingaku. Menamparku di wajah. Mereka mengikatku dan melemparku ke tengah jalan. Jadi mobil akan menabrakku. Istirahatlah dengan cukup dulu. Aku akan menghajar bajingan itu sampai babak belur. Dan membalaskan dendammu. Bisakah saya pergi mengunjungi nenek dari pihak ibu saya? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya sudah membantu Anda mendapatkan kembali ahli dari keluarga Hai. Dan membawa mereka ke sini. Saat ini dokter spesialis sedang merawat nenek Anda. Istirahatlah dengan cukup dulu. Tunggu beberapa hari hingga luka Anda sembuh. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda ke sana. Bagaimana dengan itu? Rasa apa? Cukup untuk dipakai. The film was translated and narrated by M Media. Ci Eorom.
Tendons di tangan dan kaki Xiang Xiongyao telah putus. Dia sekarang menjadi seorang cacat. Keluarga Xiang mengirim orang dan uang untuk membebaskannya. Bagaimana menurutmu? Mereka masih berani membebaskannya dengan jaminan. Dalam waktu 1 bulan. Saya ingin keluarga Xiang di Jiangsheng. Tidak ada tempat lagi untuk berdiri. Ya, Rong Xingye. Pasti ada batas untuk kegilaanmu. Status keluarga Rong sudah istimewa. Dia melakukan kejahatan. Kurung saja dia. Jangan sampai kamu terlibat dalam masalah. Jadi bukan wanitamu yang dia incar. Silakan saja hancurkan dirimu sendiri. Aku akan pergi mengecek keadaan anak itu Lu Xiang. Apa kabar Lu Xiang? Biarkan Rong Xingye yang memberitahumu. Lu Xiang dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kecuali aku. Menurutmu siapa yang bisa melindungi Anda? Apakah kamu berani berlarian sembrono lagi lain kali? Lu Xiang, Mengapa kamu di sini? aku datang untuk menemui Xiang. Apa kabarmu? Aku baru saja akan pergi menemuimu. Pengawalmu tidak mengizinkanku masuk. Ini bukan apa-apa, aku tidak akan mati. Jika kamu baik-baik saja sebaiknya kamu kembali. Pesta pertunangan akan segera berlangsung. Ayah bilang dia ingin mengundangmu ke rumah kami. Saya tidak punya waktu. Apakah ini benar-benar rusak? Apakah kamu buta? Jika tidak, mengapa saya melakukan seni pertunjukan di sini? Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Lu Xiang, terima kasih kali ini. Bukan apa-apa. Namun di masa depan hal-hal seperti mempertaruhkan nyawa Anda. Sebaiknya kamu menjauhi mereka. Kali ini kamu beruntun. Anda berhadapan dengan orang yang suka ikut campur. Tentu saja tidak akan ada kesempatan berikutnya. Kali ini. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada pilihan lain. Kita harus segera kembali dan beristirahat. Selamat tinggal. Kalau begitu aku juga akan pergi duluan. Bagaimana apanya? Kau baru saja bertemu Lu Xiang, jadi kau tak mengizinkanku menyentuhmu. Apa hubungannya ini dengan Lu Xiang? Aku takut saat Xie Eorong selesai menyentuhku. Kamu akan menemui He Jiamin selanjutnya. Bai Sui. Aku khawatir aku tidak akan mampu mengendalikan amarahku dan mempermalukan Xie Eorong. He Jiamin adalah orang yang kupilih untuk perjodohan. Bai Sui hanya bersifat sementara. Tetaplah tepat di depan hidungku. Sebaiknya segera terbiasa dengan hal itu. Siapakah aku ini? Apakah aku pantas peduli dengan tunangan Xie Eorong dan favoritmu? Namun jika Xie Eorong benar-benar hanya menyukai wajahku ini, Anda benar-benar bisa menemukan 10 Bai Sui lagi untuk selalu berada di sisimu. Jangan biarkan aku terikat di sisimu. Apakah menurutmu aku mencari Bai Sui? Karena dia mirip denganmu? Berhentilah memuji diri sendiri. Bagus. Kalau begitu anggap saja saya sedang menyanjung diri sendiri. Saya mau ke kamar mandi. Xie Eorong. Xie Eorong. Nona Baisu ingin pindah dari asrama sekolah. Kamu pikir sebaiknya diatur seperti apa? Dia sendiri memiliki tempat yang ingin dia tinggali. Tetapi, Biarkan dia. Jangan khawatirkan dia. Kanan. Jemput Li Wanwan besok dan bawa dia ke rumah nomor 1. Saya perlu melakukan perjalanan ke kediaman lama. apakah kamu akan menemui Xiao Jiu? Kediaman lama keluarga Rong. Lepaskan aku, paman jahat. Xiao Jiu putri rekan Rong Xingye. Xiao Jiu sudah tidak berteman lagi denganmu. Kamu sudah menjadi berani. Kau tak bisa melihat namun kau berani lari sendirian. Siapa yang menyuruh paman untuk tidak menemui Xiao Jiu? Xiao Jiu merindukanmu. Tuan Rong, saya akan menyiapkan sesuatu untuk Anda makan. Tidak perlu. Dokumen-dokumen tersebut telah ditemukan. Saya akan segera pergi. Apakah kamu akan kembali untuk menemani pacarmu?
Wanita yang selalu menelponmu. Dia terluka. Jika paman tidak ada di sana untuk menjaganya, saya khawatir. Paman sangat menyukainya. Anak sepertimu, apa yang kamu ketahui? Namun ada suara paman. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyukainya. Paman sangat menyukainya. Tunggu sampai matamu bisa melihat. Paman akan mengantarmu untuk bertemu dengannya. Kapan saya bisa melihat? Segera, paman akan mencarikan dokter terbaik untukmu, untuk melakukan operasi pada Xiao Jiu. Lalu peluklah Xiao Jiu. Kemudian kembalilah dan temani pacarmu. Nona Wanwan, kamu kembali. Tiba-tiba ada orang lain datang ke rumah itu, bersikeras bahwa dialah nyonya di sini. Dia juga mengambil barang-barang di kamarmu dan membuat kekacauan. Kami tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa. Aku akan naik dan melihatnya. The film was translated and Siapa yang narrated menyuruhmu by datang? Media. Tentu saja itu adalah saudara Singye. Saya berkata, saya ingin pindah dari asrama sekolah untuk tinggal di sini. Dan dia tidak menolak, karena saudari Wanwan sudah tidak tinggal di sini lagi. Lalu perhiasan ini dan pakaian ini. Tentu saja ini tidak ada hubungannya denganmu kan? Oke. Pak Anda sudah kembali. Seseorang mengusir Nona Wanwan dan membereskan semua barang-barangnya. Mengatakan mereka akan membuangnya. Apa arti dari ini? Siapa yang berani melampar Li Wanwan keluar dari rumah besar No 1? Ini Nona Baijiu. Dia mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk tinggal. Atas instruksi Anda, Tuan. Kamu yang melakukan semua ini. Kamu kembali. Saudara Singye. Saya hanya berencana untuk pindah masuk. Pakaian saudari Wanwan memakan terlalu banyak ruang. Lebih-lebih lagi. Dia bilang dia tidak menginginkannya. Jadi, saya memutuskan untuk membuang semuanya. Saya telah melihat banyak orang bodoh yang ceroboh. Apa yang kamu? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku. Saya hanya berencana untuk pindah masuk. Terima kasih telah merawatku selama ini. Jadi Anda sengaja datang ke sini. Lepaskan. Apa? Aku sudah menyuruhmu melepas pakaianmu. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamar Li Wanwan, merek pakaian dan aksesoris milik Li Wanwan. Apakah kamu tahu, pakaian dan aksesoris ini, berapa banyak waktu yang saya buang untuk ini? Kamu termasuk jenis apa? Beraninya kau menyentuh barang-barangnya. Saya minta maaf. Saudara Singye, aku tak akan berani melakukannya lagi. Hanya saja saudari Wanwan mengatakan dia tidak menginginkan mereka lagi. Menurut saya, yang saya rasakan adalah barang-barang ini dibuang begitu saja. Sungguh sia-sia. Itulah mengapa saya. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Kumohon aku memintamu. Jangan marah pada Xiao Su. Lepas landas. Saudara Singye, benarkah hanya kakak yang ada di hatimu? Apakah Xiao Su sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya? Keluar. Li Wanwan. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit. Nanek Nonali, segera atur jadwal operasi. Dia pergi untuk merawatnya. Presiden Rong. Ketua He, silakan bergabung dengan kami untuk makan malam nanti, untuk membahas acara perjamuan pertunangan besok. Dipahami. Nenek. Wanwan sudah lama tidak bertemu. Sumeng Ibu Li Wanwan.
Anda. Nenek, siapa yang mengajakmu datang? Ibu kandung saya sendiri sedang menjalani operasi. Aku datang untuk melihat-lihat. Apakah saya perlu izin Anda? Tepat. Rumah sakit ini tidak dikelola oleh keluarga Anda. Lalu, mengapa dia datang? Aku adalah ibu kandungmu. Anak perempuan kandung nenekmu. Mengapa saya tidak bisa datang? Ibu kandung? Ibu saya meninggal dunia sudah lama sekali. Siapa kamu? Tak heran pamanmu mengatakan itu padamu. Semakin hari semakin keterlaluan. Mereka semua bilang kamu bersama laki-laki di luar sana. Untuk uang, tidur dengan pria demi uang. Itu benar. Saya berusia 19 tahun ketika mulai melakukan ini untuk mengobati penyakit nenek dan mengikuti laki-laki. Aku harus mencari uang. Seandainya aku tidak menghasilkan uang, nenek dan aku akan sama-sama mati kelaparan. Bagaimanapun, aku tidak punya ibu sejak kecil. Li Wanwan, bagaimana mungkin aku bisa memilikimu? Anak perempuan yang tidak tahu malu, kau benar-benar telah mengecewakanku terlalu banyak. Xiaomeng, kamu melihat semua itu kan? Bukan berarti saya tidak mengurusnya. Masalahnya adalah dia terlalu cakap dan menolak untuk diatur. Tepat, Paman. Ketika kamu memintaku untuk menemani pria mencari uang, mengapa Anda tidak menyebutkan rasa malu atau integritas? Saat kau membuka mulutmu dan menuntut 1 juta dariku, mengapa kamu tidak menanyakan dari mana uang ini berasal? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamulah yang bersikeras memberikan ini untuk mengobati penyakit nenekmu. Biaya pengobatan selama tahun-tahun ini seperti jurang tanpa dasar. Uang itu Anda berikan secara sukarela. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa seorang gadis muda sepertimu, apakah akan menggunakan cara kotor seperti itu untuk mendapatkan uang? Demi orang-orang di luar sana, kamu menentang keluargamu. Tepat. Li Wanwan, pamanmu telah membesarkanmu hingga dewasa. Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu bahkan tidak menginginkan keluargamu lagi. Dan kamu pergi bergaul dengan pria-pria di luar. Itu benar. Belajar darimu, Nona Su. Dulu untuk yang kau sebut cinta sejati. Untuk mewujudkan mimpimu menjadi bintang besar. Kamu telah meninggalkan suami dan anak perempuanmu. Ibumu sendiri sedang sakit. Dan kamu bisa mengabaikannya. Bagaimana bisa begitu? Sekarang kamu berpura-pura menjadi orang suci. Dan melakukan pemerasan moral terhadap saya, Anda. Cukup. Berhenti berdebat. Kita di sini untuk urusan serius hari ini. Anda berkata, Anda memindahkan pendaftaran rumah tangga nenek Anda. Hal sepenting perawatan medis. Bisakah kamu mengatasinya? Apakah kamu mencoba membunuhnya? Datang. Tanda tangani kontrak. Asalkan kamu melepaskan milik nenekmu. Sebidang tanah warisan. Saya jamin saya akan menemukan perawatan medis terbaik untuk nenekmu. The film was Tanah apa? translated and Harta milik narrated nenekku. by M Media. Bukankah semuanya dihamburkan oleh adikmu yang baik itu? Anda. Berhenti berpura-pura. Kamu sudah berusaha sejauh itu untuk mencabut hak nenekmu untuk menafkahi. Bukankah hanya untuk sebidang tanah ini saja? Sumeng, jangan gunakan pikiran kotormu itu untuk menghakimi saya. Aku bahkan tidak tahu. Nenek masih memiliki tanah. Dengarkan saja apa yang ibumu katakan. Anda baru saja lulus dan masih harus bekerja. Dari mana kamu punya waktu untuk merawatnya? Aku melihatmu. Bukankah kamu sudah berkencan dengan pria selama 2 hari terakhir ini? Kapan kamu datang ke sini dan bahkan menatapnya? Cepat tanda tangani. Kita harus pergi. Hal itu tidak akan memengaruhi perawatan medis nenekmu. Awalnya, saya berpikir, melihat nenek sakit dan dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba kau memiliki hati nurani dan datang menemuinya. Ternyata kalian semua, mereka hanya di sini untuk harta yang dimiliki nenek. Keluarga Su sungguh-sungguh diukir dari cetakan yang sama. Semuanya sama-sama egois dan mementingkan diri sendiri. Menjijikan. Keluar. Kalian semua keluar. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua darimu? Nenek, Dalam pembedahan, Sing Yi. Nenekku.
Nenekku dia. Tidak apa-apa. Saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput pakar Wu. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari keluarga Rong. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ini, ibu tidak akan benar-benar mendapat masalah, Kang? Kemudian hak waris atas tanah ini, bukankah barang-barang itu akan jatuh ke tangan gadis itu? Izinkan saya bercerita kepada Anda. Jika kamu memprovokasi keluarga Rong, kalian hampir kehilangan nyawa, jangan libatkan aku. Meninggalkan. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak tersedia untuk sementara. Pesta pertunangan sudah berlangsung begitu lama. Mengapa Cheoran belum juga muncul? Pernikahan antara dua keluarga adalah The sebuah film was peristiwa yang sangat translated menggembirakan. and narrated Memperhatikan by ekspresi Ann Nona Media. He. Mungkinkah negosiasi belum diselesaikan? Dan mereka bergegas mengadakan pesta pertunangan? Ini Rong Xingye. Keluarga He saya menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Namun dia bahkan tidak hadir di pesta pertunangan. Nona, nenek Li Wanwan sakit parah. Cheoran bergegas datang. Baru saja. Asisten Shen juga mengirim seseorang untuk menjemput pakar Wu. Mencoba segala cara untuk mencegah pakar Wu sampai ke rumah sakit. Terlepas dari hidup atau mati. Ya, Rong Xingye, sebenarnya kamu sama sekali tidak peduli tentang itu. Reputasi saya. Kemudian saya ingin melihat. Li Wanwan tidak memiliki nenek dari pihak ibunya. Tali ini diikatkan di lehernya. Cara apa yang akan kamu gunakan untuk mempertahankannya di masa depan? Permisi semuanya. Xingye mengalami kecelakaan kecil di perjalanan. Jamuan pertunangan hari ini berakhir di sini. Kami akan mengundang semua orang lagi di lain waktu untuk menghadiri pernikahan Xingye. Pakar Wu, kapan tepatnya dia akan tiba? Nenekku dari pihak ibu sudah berada di dalam untuk waktu yang lama. Panggil dia. Kapan dia bisa sampai di sini? Jangan khawatir dulu. Saya sudah mengirim Shen Kue untuk mengundangnya. Cheoran, Nona Li Wanwan. Tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil terjadi di jalan tersebut. Mobil yang dinaiki pakar Wu mengalami kerusakan parah. Pakar Wu mengalami cedera serius. Dia sudah dibawa untuk mendapatkan perawatan darurat. Wanwan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan nenekku dari pihak ibu. Oke. Aku mohon padamu. Nenekku dari pihak ibu tidak akan meninggalkanku. Dia mengatakan demikian. Dia akan menyaksikan saya menikah dan memiliki anak. Kami telah melakukan yang terbaik. Mohon terima ucapan belasungkawa kami. Nenek, tolong buka matamu lagi. Dan lihatlah Wanwan. Baiklah. Shen Kue. Pergilah dan mulailah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman. Juga, pergi menyelidiki insiden ini. Apakah itu buatan manusia? Ya, Nenek, apakah kamu marah pada Wanwan? Kamu menyalahkan Wanwan karena tidak mengunjungi Anda selama waktu ini. 3 tahun ini. Ini semua kesalahan Wanwan. Aku mohon padamu. Tolong jangan. Tinggalkan aku. Jika kamu pergi, apa yang akan dilakukan Wanwan? Jadi dia melakukan semuanya sebelumnya untuk nenek dari pihak ibunya. Bisakah kamu pinjami saya 600.000 lagi? Aku membutuhkannya untuk Guru Agung Hei, ahli medis, untuk melakukan operasi pada nenek saya dari pihak ibu. Bisakah kamu membawanya ke sini? Wanwan memohon padamu. Jangan tinggalkan Wanwan. Nenek. Nenek. Kaulah satu-satunya kerabat yang tersisa bagiku. Jangan bicara omong kosong. Li Wanwan. Meskipun nenek dari pihak ibumu meninggal dunia, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku.
Keluarga Zhu benar-benar kejam. Tidak seorang pun datang. Rong Xingye, kamu belum pernah seperti ini seumur hidupmu. Apakah kamu sedang berlutut? Benar-benar keras kepala. Bahkan seperti ini, kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu sangat mencintai Li Wanwan. Xingye, kamu tidak datang ke pesta The film pertunangan. was Keluarga translated mungkin akan and mengabaikannya, narrated by tapi sekarang kamu, Media. sebenarnya sebagai pacar Li Wanwan, dengan penuh semangat berlari ke pedesaan, mengenakan pakaian berkabung untuk istrinya yang sudah tua. Mengenai masalah ini, keluarga Rong dan keluarga Hei sangat tidak senang. Anda sebaiknya segera kembali untuk menanganinya. Kamu kembali dan tangani itu dulu. Aku akan mengirim Wanwan kembali. Para orang tua kolot dari keluarga Ron tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu bertindak dengan sengaja seperti itu, pada akhirnya, bukankah tetap Wanwan siapa yang menanggung murka mereka? Saya mengerti. Selamanya dalam kenangan makam Su Guifang. Dan saya pergi. Untuk beberapa hari ke depan, saya akan tidur di ruang tamu. Baik, Pak. Ji Eorong, penyelidikan atas kecelakaan mobil yang menimpa Pakar Wu telah menghasilkan beberapa petunjuk. Dia adalah putri sulung dari keluarga Hei. Siapa yang merencanakannya di balik layar? Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh hubungan Anda. Tindakan balas dendam yang disengaja. Keluarga He sedang mendekati kematian. Masalah ini, jangan sampai Li Wanwan tahu dulu. Ya. Nenek Wanwan juga telah meninggal dunia. Bagaimana rencanamu untuk menjebaknya? Dengan mengurungnya di rumah nomor 1? Nona Helah yang memberikan instruksi ini dari balik layar. Aku takut ini semua karena kamu. Balas dendam yang disengaja. Mulai sekarang aku akan bersikap 2 kali lebih baik padanya. Apakah itu masih belum cukup? Nona Wanwan. Pak, beliau sendiri yang pergi dan membeli ini. Ini semua makanan favoritmu. Pak, kali ini Nona Li sungguh sangat patah hati. Hal-hal yang dulu dia sukai, dia bahkan tidak akan melirik sekarang. Dia sudah tidak keluar rumah selama berhari-hari. Ini tidak bisa terus berlanjut. Dia jelas menyukainya sebelumnya. Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan membuat keributan. Sekarang diantarkan tepat di depannya. Sebenarnya apa yang dia ingin saya lakukan? 3 tahun bersama, dia memperlakukan saya dengan baik, tanpa perasaan sama sekali. Segera setelah neneknya dimakamkan, dia lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya untuk ini, disiksa oleh seorang wanita. Tersiksa hingga tidak bisa tidur. Hanya bisa minum obat. Ketika aku membawanya kembali ke rumah besar nomor 1, hal-hal yang dulu dia sukai. Dia benar-benar kehilangan minat pada ke arahku. Dia selalu sangat dingin. Neneknya meninggal dunia. Apakah ini berarti dia berhenti menjalani hidupnya setelah itu? Sebagai saudara yang baik saya menasihati Anda. Karena kamu pasti akan menikah dengan keluarga Hei. Kalau begitu jangan pegang erat Li Wanwan. Kamu bisa menikahi Li Wanwan. Kita semua tahu ini tidak mungkin. Jika Anda benar-benar memiliki ide ini, jika kamu menikahi Li Wanwan, jangan sebutkan apapun tentangmu. Pria tua di distrik militer. Bahkan para tetua klanmu. Jika seorang kepala keluarga, keras kepala dan mendominasi,
merugikan kepentingan keluarga Ron. Lalu pada akhirnya kamu, pasti juga, kehilangan kepercayaan dan dukungan. Aku tidak pernah mengatakan aku akan menikahinya. Mengapa kamu begitu khawatir? Kanan. Xiao Xue datang hari ini. Laporan pemeriksaan fisik terbaru. Semua indikator memenuhi persyaratan. Xiao Jiu akan segera menjalani operasi transplantasi kornea. Oke. Aku tahu. Saya akan mengaturnya sesegera mungkin. JT selama waktu ini, kehidupan yang mewah adalah milik Rong Xingye. Pembayaran untuk menjual diri saya. Aku bahkan berpikir, itu adalah pesona saya sendiri yang luar biasa, yang membuat Li Wanwan pergi. Mengapa? Mengapa Li Wanwan tidak perlu melakukan apapun, namun bisa mendapatkan segalanya? Lalu bagaimana dengan saya? Namun saya harus menggunakan mataku sebagai gantinya. Kamu mengajakku melakukan apa? Anda akan segera mengetahuinya. Menurut laporan, Zumeng mantan ratu film, terungkap telah meninggalkan suami dan putrinya, dan berselingkuh dengan seorang sutradara terkenal. Tidak mampu menghadapi opini publik, dia mencoba bunuh diri di rumah tadi malam, dan tetap tidak sadarkan diri. Kamu berhasil. Aku baru saja membuatnya. Tepat. Jadilah seperti nenekmu. Keluarga Su juga. Kamu tidak bahagia. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kapan Anda pernah meminta persetujuan saya? Ji Eorong, ini adalah perjanjian kerjasama untuk proyek chip, dikirim oleh keluarga He. Mereka berkata bahwa itu harus ditandatangani secara pribadi oleh Anda dan Nona He di pesta pernikahan. Mendaftar secara langsung. Jika tidak maka akan tidak valid. Dipahami. Aku tahu. Beritahu mereka. Pesta malam 1 minggu lagi. Saya akan hadir tepat waktu. Baru saja. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Aku mendengarnya. Kemudian tanda tanya. Kau ingin aku bertingkah gila dan bodoh. Lalu tunjukkan bahwa aku peduli padamu. Lalu membuatmu membatalkan pernikahan? Saya tidak membuat keributan, tidak mengganggu. Bukankah ini apa yang selalu kamu inginkan? Sekarang keinginanmu telah terpenuhi. Mengapa kamu begitu terpengaruh? Li Wanwan. Aku mengizinkanmu untuk terus membuat masalah. Terus membuat keributan. Persis seperti sebelumnya. Jangan menghabiskan sepanjang hari mengenakan tampilan ini. Ditujukan kepada saya. Ji Eorong, sudah waktunya keluar dari mobil. Apakah kita pernah datang ke sini untuk mengambil foto? Tidak, Kalau begitu mari kita pergi. aku tidak akan pergi. Orang yang seharusnya mengambil foto-foto seperti ini bersamamu, bukan aku. Kamu tidak akan pergi. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu suka saat ini? Apakah penting? Apakah saya menyukainya atau tidak? Bisakah Anda memberi saya beberapa masukan? Oke. Yang kamu pilih. Aku tidak menyukai satupun dari mereka. Balas saya. Seperti dulu. Gaun pengantin ini memang tidak bagus. Kemudian, saya akan menukarkan untukmu set yang mahal dan terbaik. Itu tidak akan terjadi. Gaun pengantinnya cantik. Aku hanya tidak ingin memakainya bersamamu. The film was translated and Sayang narrated sekali, by M. kamu Media. tidak hanya memakainya untukku. Tapi saya sendiri yang membantu Anda memasangnya. Mulai sekarang, orang yang berdiri di sampingmu hanya bisa aku. Bantu aku mengancingkannya. Kamu selalu mengajukan tuntutan arogan seperti itu kepada orang lain. Selama saya bisa mencapai tujuan Anda, aku tak akan berhenti sampai berhasil. Kau yang membawaku ke sini hari ini. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak tahu. Mungkin aku hanya menginginkan satu orang saja, mengenakan gaun pengantin. Saya harap orang itu adalah Anda. Rong Xingye. Tidakkah menurutmu kamu itu konyol? Itu adalah keputusanmu sendiri.
untuk memilih Nona He sebagai pasangan hidup Anda. Sekarang kamu lari ke sini dan berpura-pura bersikap mesra padaku. Bukankah seharusnya kita mengambil foto? Apakah kita akan mengambilnya atau tidak? Oke. Ambil foto terlebih dahulu. Xiao Jiu, aku sudah membawanya untukmu. Kamu memberikan hadiah itu padanya. Cukup bilang beberapa kata kepada gadis itu. Oke, Aku memberitahumu. Orang-orang paman kedua. Mereka mengawasi Xiao Jiu dengan sangat cermat. Jika sesuatu terjadi padanya, semua orang akan berada dalam masalah besar. aku tahu. Jangan khawatir. Rong Yan. Sebenarnya kamu diam-diam menyukai Li Wanwan. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu berpikir kau membencinya. Ternyata kau memang tidak bisa memilikinya. Mengapa kalian semua perlakukan aku sebagai penggantinya? Rong Xingye telah menipu saya. Bahkan kau mempermainkanku. Aku mempermainkanmu? Bukankah kamu yang berpura-pura kasihan? Padahal kenyataannya, kamu tidak berbeda dengan wanita-wanita di luar sana. Berulang kali naik ke tempat tidurku? Bukankah kamu juga hanya memanfaatkan aku? Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Rong Yan, jika kamu tidak ingin paman keduamu tahu bahwa kamu menginginkannya, lalu berjanjilah untuk membantuku dengan satu hal. Kakak mau mengantarmu. Pergi menemui pacar pamannya, ya? Itu benar. Kakak perempuan ini sangat menyukaimu. Dia bahkan ingin memberimu hadiah. Sepertinya aku lupa membawa hadiahku di dalam mobil. Bisakah kamu mengantarku untuk mengambilnya? Oke. Aku akan mengambilnya. Kamu mengawasi Xiao Jiu. Membawanya berlarian dengan sembrono. Oke, Anda bukan saudari Wanwan. Suaranya tidak seperti ini. ada apa? Gadis kecil buta. Apakah kamu lebih menyukai Li Wanwan? Jangan menangis Xiao Jiu. Jangan menangis. Kakak perempuan hanya bercanda denganmu. Kakak perempuan akan membelikanmu permen nanti. Siapa yang membawamu ke sini? Itu si idiot Rong Yan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Bawa Xiao Jiu kembali dulu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Lalu matilah. The Mengapa? film was translated and Aku sungguh narrated menyukaimu. by M Media. Aku ingin memberikanmu semua yang kumiliki, Saudara Xingye. Sebelumnya Anda lebih suka mempermalukan Li Wanwan, tetapi mereka tetap baik padaku. Aku ada di dalam hatimu. Bukankah begitu? Ini bukan hanya karena mataku. Benarkah begitu? Apa yang kamu? Apakah kamu bahkan layak untuk dibandingkan bersama Li Wanwan? Jetty. Tidak peduli apapun yang saya lakukan, kamu tidak akan pernah menganggapku serius. Ya, Mataku. Saya tidak akan berdonasi lagi. kamu tidak akan menyumbangkannya. Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah kamu habiskan untukku, saudara-saudaramu dalam keluargamu, rumahmu? Anda mendaftar sendiri, aku memilihmu. Transaksi telah diselesaikan. Apakah ada masalah? Saya menyumbangkannya. Seseorang. Bawa Xiao Jiu ke rumah sakit dulu. Kemudian, seret si bodoh Rong Yan itu keluar dan mengirimnya ke aula leluhur. Jika aku tidak mengelupas lapisan kulitnya, dia tidak akan tahu cara menulis kata kematian. Melepaskan. Kau menyakitiku seperti ini, dan kamu masih berpikir kamu bisa lari? Baizio, paman kedua sudah tahu tentang perasaanku pada Li Wanwan. Kau bilang kau hanya ingin bertemu Xiao Jiu. Beraninya kau berbohong padaku? Kau telah mengkhianatiku. Akibatmu, aku sampai berada di situasi seperti ini.
Tampak bukan manusia maupun hantu. Dan kamu juga tidak akan mudah. Apa yang tadi kamu katakan? Rong Xingye hampir dibunuh. Bai Sui dibunuh oleh seseorang. Rong Xingye mempertahankan Bai Xiu. Hanya untuk menggantikan mata gadis teman satu tim, Li Wanwan. Anda tahu latar belakangnya. Betapa banyak musuh yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Keluarga Rong juga memiliki latar belakang militer. Berapa banyak orang yang ingin menggigitnya? Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Aliansi pernikahan dengan keluarga He sangat kuat. Orang-orang di lingkarannya akan bertindak, bukan hanya menonton. Teknologi chip inti keluarga He jatuh ke tangan keluarga Rong. Jika kamu terus berada di sisinya, kamu akan menjadi kelemahannya. Dia juga akan terus-menerus berada dalam bahaya. Lo Siang. Bawa aku pergi sekali lagi. Besok adalah hari pernikahan. Kamu melakukan ini di tengah malam, keluar dan berkelahi dengan seseorang. The film was translated and narrated by M Media. Kau bergegas datang di tengah malam. Hanya untuk membebankan ini padaku. Ini adalah pelacak. Saat Anda menghadapi bahaya, lepaskan bagian ini. Hal itu bisa mengejutkan lawan sekali saja. Saya tinggal di rumah nomor 1. Bahaya apa yang mungkin ada? Kapan Anda mendesain ini? Dan kau bahkan mengukir namaku di atasnya. Saat Anda cedera terakhir kali. Jangan khawatir. Di masa depan, saya tidak akan membiarkanmu menderita kerugian lagi. Saya menerima hadiah itu. Besok adalah hari pernikahan. Kembali lebih awal. Setelah pernikahan berakhir, semuanya akan beres. Oke. Bisakah kamu berhenti bersikap dingin padaku? Jelas sekali aku sudah melakukan perlawanan. Pendekatan pria ini. Anggap saja ini sebagai ucapan perpisahan. Rong Xingye. Setelah kamu pergi kali ini, tidak akan ada masa depan bagi kita. Xingye, orang tua ada di sana. Mari kita bersulang untuk mereka. Ini tidak lebih dari aliansi pernikahan komersial. Jangan terlalu terikat pada peran tersebut. Sekalipun itu adalah aliansi pernikahan komersial. Setelah kami menerima sertifikat pernikahan, stempel pada sertifikat itu asli. Itu masih membutuhkan. Agar benar-benar disegel sebelum dihitung. Halo Tuan Rong. Nona Wanwan hilang. Terjadi kebakaran di rumah nomor 1 pagi ini. Kami telah mencari kemana-mana. Xingye, kamu mau pergi kemana? Apa yang telah terjadi? Apalagi yang mungkin terjadi? Ini Li Wanwan. Dua kali. Kedua kalinya aku ditinggalkan karena Li Wanwan. Rong Xingye.
Kau memaksaku bertindak. Berikan kunci mobilnya padaku. Pesta pernikahan belum berakhir. Xiaoral, mengapa Anda berada di sini? Sesuatu terjadi pada Li Wanwan. Nona Li mungkin sama seperti sebelumnya. Secara temperamen, dia mungkin saja. Tadi malam, saya telah memasang semua pengamanan. Di rumah besar nomor 1. Li Wanwan sendirian. Sama sekali tidak mungkin bisa lolos. Saya akan pergi mencari Nona Li. Silakan kembali dulu dan menyelesaikan upacara pernikahan. Kami telah mempersiapkannya begitu lama. Tidak boleh gagal sekarang. Seandainya bukan, karena faksi militer di balik keluarga Rong membutuhkan chip ini untuk mencegah keluarga Hai dari penjualan teknologi inti ini. Apakah kamu berpikir begitu? Saya akan menemani keluarga Hai dalam memerankan drama ini begitu lama? Tapi jika kamu pergi sekarang, keluarga He tidak akan menyerah. Ini tidak seperti pesta pertunangan. Ini adalah pernikahan keluarga Ron dan He. Semua milik Jiang Cheng. Tamu-tamu penting hadir. Saya pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Li Wanwan. Pergilah dan hubungi para tetua dari keluarga Rong itu. Dan mengulur waktu setelah kontrak ditandatangani. Dan kita mendapatkan chip tersebut. Urusan keluarga Hai yang berantakan tidak akan bisa menimbulkan masalah. Ya. Dipahami. Berbicara. Mengapa kamu tidak berada di tempat pernikahan? Anda. Kamu pasti sedang mencarinya, kan? Wanita yang sangat cantik. Makanya sudah menikah, tapi masih tidak tega melepaskan. Zhang Songyao. Kamu mengenaliku begitu cepat. Meskipun saya tidak terlalu tertarik pada wanita yang lebih tua. Saya pikir wanita Rong Xingye pasti menarik bagi banyak pria. Kamu mau apa? Berhenti melihat. Sebaiknya kamu bersikap baik. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang sedang dalam pengamatan saya. Jangan melihat lagi. Seandainya kau bisa menemukannya dengan mudah, mengapa saya sampai melakukan hal sejauh itu? Tadi malam, aku menginginkan hidupmu. Hanya untuk satu hal. Terakhir kali Anda memutus tendon di tangan dan kaki saya, menyebabkan saya sangat menderita. Rong Xingye, hari ini adalah hari besarmu. Bagaimana dengan malah aku melumpuhkan tanganmu? Atau saya akan memulai siaran langsung sekarang, membiarkan sebagian besar netizen menonton dan kagumi wanitamu. Tidak. Kamu ingin berbicara dengan pasanganmu? Rong Xingye, cepat pergi. Bersikaplah baik. Apakah Anda mencoba menemukan saya? Aku sudah sangat familiar dengan trikmu itu. Karena kamu membuat banyak masalah seperti itu. Terlalu banyak musuh. Seseorang menghabiskan sejumlah besar uang menuntut kematian si cantik kecil ini. Apakah menurutmu itu akan semudah itu agar kamu bisa menemukanku? Berbicara. Kalau tidak, aku akan bertindak. Jangan. Apapun yang kau inginkan hadapi aku. Bagus. Kalau begitu, hancurkan tanganmu sendiri saja. Saya sedang mengemudi. Saya tidak memiliki peralatannya. Anda adalah Rong Xingye. Apapun yang ingin kamu lakukan. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda capai? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kedua tanganmu ini belum berdarah, saya akan segera memulai siaran langsung. 3, 2, 1. Tidak. Seandainya aku tahu kau begitu berguna, ngapain saya terikat ke arena balap lagi? Dasar bajingan. Rong Xingye. Aku tak menyangka dia penembak tercepat di Angkatan Darat. Pria yang tak bisa dikalahkan oleh tentara bayaran akan melumpuhkan tangannya sendiri untuk seorang wanita. Rong Xingye. Kau memaksaku menjadi cacat. Merusak keluarga saya hingga hancur berantakan. Membentuk keluarga Xiang saya. Tidak mampu mendapatkan pijakan di Jiangcheng. Kamu yang memicu semua ini. Tanganmu lumpuh, bagaimana dengan kakimu? Aku ingin membuatmu seorang yang benar-benar lumpuh. Zhang Songyao.
Lei Wanwan, jangan takut. Jika dia berani melukai bahkan satu jarimu, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Kamu masih menghiburnya? Lakukan. Apakah kamu takut? Rong Xingye, The film was jangan dengarkan dia. translated Cepat and pergi. narrated by Jangan M. khawatirkan Media. aku. Cepat pergi. Latar belakang Anda. Apakah perlu saya jelaskan tentang hal ini? Gunakan senjatanya. Jangan. Apakah kamu akan menembak atau tidak? Jika kau tidak menembak, aku akan membunuhnya. Apakah itu cukup? Rong Xingye, Kau mengejarku sampai ke sini. Tidak kusangka kamu membiarkan aku menanganimu. Hanya karena seorang wanita. Rong Xingye yang baik. Aku akan menunggumu di sini. Rong Xingye sudah dalam perjalanan. Tapi dia tidak tahu bahwa tempat ini penuh dengan bom. Dan tak lama kemudian mobil Rong Xingye muncul. Saya hanya menekan dengan ringan, dan itu akan terjadi. Apakah kamu mau untuk melihat momen ketika dia benar-benar meninggal? Bagaimana kalau kita menontonnya bersama? Zhang Songyao. Kamu terlihat sangat sombong ya? Bukankah kamu ingin meninggalkannya? Kamu jual mahal ya? Kamu sangat mencintainya. Rong Xingye tahu cara mencintai kerabat dan kekasih. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia bisa melepaskan apa saja. Dia hanya tergila-gila padamu untuk sementara waktu. Benarkah begitu? Lei Wanwan, Rong Xingye, tidak. Lei Wanwan, tidak. Lei Wanwan, bawa aku kepadanya. Kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Segera ikat dia. Aku akan membalut lukanya sekarang. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi agar kau bisa mati? Kamu tahu sudah berapa banyak darah yang kamu hilangkan. Jika kamu meninggal, apa yang akan terjadi pada Wanwan? Ci Eorom, kami telah menangkap anak buah Zhang Songyao. Kita sudah meningkatkan jumlah personel pencarian dan penyelamatan. Menemukannya. Di mana Li Wanwan? Mungkin sudah mati. Bagaimana saya bisa tahu? Kamu belum mati. Dia juga tidak akan mati. Berterus teranglah. Katakan padaku di mana Li Wanwan berada. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dan berharap kau mati. Aku benar-benar tidak tahu. Tunanganmu yang baik memberiku uang untuk membunuh jalang itu. Tapi aku tidak tahu apa yang dia kenakan. Hal itu membuatku terkejut hingga lumpuh. Hanya karena aku memberitahunya. Saya menanam bom. Aku takut aku akan meledakkanmu. Lalu dia meraihku. Ingin mati bersama. Saya beruntung bisa selamat. Kau Rong Xingye adalah bintang terkutuk. Siapapun yang mendekatimu akan mati. Lanjutkan pencarian. Bawa dia pergi. Ikat dia ke pagar pembatas. Jika Anda tidak dapat menemukan Li Wanwan, bunuh dia untukku. Ya, Xingye. Mengapa? Mengapa semuanya berubah? Segera setelah kontrak ditandatangani, mengapa ayahku dibawa pergi oleh polisi? Hari ini adalah hari pernikahan kami. Semua tamu melihatku mempermalukan diri. Aku menunggumu sepanjang hari. Mengapa kamu tidak kembali? Katakan sesuatu. aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasinya sekarang. Kalau tidak, jika dia melakukan sesuatu nanti, tak ada yang akan menghentikannya untukmu. Apakah aku memprovokasinya? Siapa yang peduli dengan hidupku? Ayahku dibawa pergi oleh polisi. Perusahaan keluarga kami akan diselidiki. Rong Xingye.
Kamu memilih untuk menikahi keluarga He. Hanya untuk di hari pernikahan ini, dapatkan chipnya. Kau telah memanfaatkan aku selama ini. Berdasarkan apa yang kamu lakukan pada Li Wanwan. Mati 10 kali pun tidak akan cukup. Dia menyewa seseorang untuk membunuh. Polisi sudah datang. Serahkan dia ke polisi. Nona He. Silakan. Anda sebaiknya segera menjalani operasi. Jika tidak kamu akan benar-benar lumpuh. Li Wanwan dia. Tidak akan kembali. Aku tahu di The film mana was Wanwan berada. translated and narrated by M Media. Dia hanya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sama seperti sebelumnya. Kali ini dia melarikan diri. Kali ini dia berhasil. Dia bebas. Mustahil. Dia tidak mau meninggalkanku. Mustahil. Ini surat yang dia tulis. Lihat sendiri. Dia sudah lama ingin pergi. Tuan Rong, saya pergi. Terima kasih atas perawatan selama 3 tahun ini. Li Wanwan. Bahkan sampai akhir, dia hanya mampu mengucapkan satu kalimat. Dia pergi. Dia meninggalkanku begitu saja. Meninggalkan saya. Jangan biarkan dia mati. Grup Chuangong saat ini secara resmi bergabung dengan perusahaan keuangan He. He Honghua dicurigai melakukan korupsi. Dalam kasus pendanaan besar-besaran, sidang dimulai hari ini. Putri keluarga He menyewa seorang pembunuh. Bukti-bukti tersebut meyakinkan. Putusan telah dijatuhkan sesuai dengan hukum. Obat-obatan ini mungkin tidak dapat digunakan. Kita harus memilih pendekatan pengobatan yang konservatif. Wanita muda ini sedang hamil hampir 2 bulan. Hamil? Apakah Anda yakin tidak salah memeriksa? Tidak ada kesalahan. Pasien tersebut jatuh ke dalam air dan tidak sadarkan diri. Untungnya Pak Anda membawanya tepat waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dia bangun? Seharusnya segera. Niat keluarga Ron adalah, mengapa kita tidak melakukan ini? Xing Ye pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan mencabut semua jarum yang ada di tubuhnya. Dan pergilah ke tempat Li Wanwan jatuh ke laut. Seperti robot yang diprogram. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sudah berapa lama dia seperti ini? Dia sudah seperti ini sejak kembali malam itu. Dia mengalami gangguan mental. Hari ini, tiba-tiba dia memintaku untuk mencari Shen Kue. Saya khawatir bahwa setelah dia selesai memberikan instruksi terakhirnya, dia mungkin kehilangan harapan atau bunuh diri. Dan pergilah mencari Li Wanwan. Buatnya semakin menyakitkan. Setengah tahun kemudian, The film was translated Hampir saja. and narrated by M Media. Ditemukan kembali oleh anak buah paman kedua. Jadi aku tidak punya pilihan selain membawamu dan pindah ke tempat lain. Aku telah berbuat salah padamu. Mengapa sebenarnya kamu melakukan ini padaku? Tentu saja ini untuk membalas dendam pada paman kedua. Jika Anda harus menyalahkan kelemahan paman kedua. Yang mana hanya kamu. Jangan pergi. Rongyan. Buka pintu. Selama 6 bulan terakhir ini, kami telah menjalani total 3 operasi. Kondisi Anda saat ini, melakukan gerakan-gerakan halus ini. Hal ini pasti bisa dicapai. Anda harus terus melanjutkan pelatihan rehabilitasi. Tidak masalah. pulpen ini.
Ini juga diberikan kepada saya oleh Li Wanwan. Pada tahun kedua kami bersama. Dia mengatakan itu bisa diukir. Jadi dia memilih model yang sudah dimodifikasi. Wanwan, apakah kamu kedinginan? Apakah kamu sudah mengenakan lebih banyak pakaian? Inilah waktu sejak kamu pergi, bulan ketujuhku. Baru-baru ini, aku terus bermimpi tentang hal-hal dari masa lalu. Rumah besar nomor 1, kamarmu terbakar habis. Hanya sedikit barang milikmu yang bisa ditemukan. Saya punya orang-orang, pulih. Rumah besar nomor 1 persis seperti keadaan aslinya. Ini rumahmu. Jika kamu rindu rumah, kembalilah dan lihat-lihat. Oke. Dan datanglah menemuiku juga. Aku sangat merindukanmu. 7 hari kemudian. Anakku. Dia benar-benar sudah meninggal. Mati. The film was translated and narrated Kamu gila. by M Media. Berusaha membunuhku. Apakah kamu juga takut mati? Tapi aku tidak. Lepaskan dengan cepat. Aku ingin kau turun dan dimakamkan bersama putriku. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Kembali. Aku juga tidak tahu mau pergi kemana. Namun mulai saat ini, aku benar-benar bebas. Rong Xingye. Keluar. Jangan menginjakkan kaki di ruangan milikku dan Li Wanwan. Rong Xingye. Anda memiliki seorang anak. Anjing apa yang akan kamu lepaskan? Pergi. Anda dapat terus melanjutkannya secara dramatis. Tapi anak ini, aku takut akan menjadi yatim piatu. Kamu punya wanita lain. Tidak. Seorang anak yang terlihat seperti ini. Siapa lagi yang bisa melahirkannya? Dan gelang ini. Benda itu ditemukan di dalam dompet. Bukankah kamu sudah bertanya pada desainer keluarga Lu untuk menyesuaikannya untuk Li Wanwan? Sebelum dia menghilang setelah melompat ke laut, dia selalu memakainya. Dia masih hidup. Dia memang masih hidup. Aku harus pergi mencarinya. Kamu mau kabur kemana? Anak ini sangat lemah. Perawatan darurat diperlukan. Inilah anak yang Li Wanwan lahirkan untukku. Hu Xikeng. Kamu harus menyelamatkan nyawanya. Tuan Rong, bayi kecil itu tidak banyak minum susu hari ini, tetapi belajar cara cegukan. Ci Eorom. Orang-orang yang kami kirim untuk mencari Nona Li. Masih belum ada kabar. Lihat-lihat cepat. Dia tersenyum padaku. Imut-imut sekali. Saat dia tersenyum, alis dan matanya terlihat seperti Wanwan. Tapi hidungnya mirip dengan hidung Xingye. Hal itu menonjol dan terdefinisi dengan jelas. Dia pasti akan menjadi sangat cantik di masa depan. Apakah nama sudah dipilih? Biarkan saya sang paman yang memilih namanya. Saya jamin itu akan terdengar bagus. Anakku, tidak membutuhkan kekhawatiran yang tidak perlu darimu. Orang pelit. Mari kita panggil dia. Rong Wei. Wei artinya unik. 5 tahun kemudian. Ci Eorom, saat sekolah usai nanti, kami akan menjemput Nona Xiaowei. Acara amal malam ini pukul 8. Tuan dan Nyonya Luo diselenggarakan khusus untuk ulang tahun pernikahan emas mereka. Saya dengar, sutradara misterius yang Anda kagumi itu, Cynthia, juga akan hadir kali ini. Dia memang sosok yang penting. Dia mulai dikenal di luar negeri beberapa tahun lalu. Karya-karyanya mendapat pujian kritis dan sukses secara komersial. Gala ini mengharuskan hadir dengan pendamping wanita. Apakah Anda perlu saya mengaturkannya untuk Anda? Tidak perlu. Jika gadis kecil itu mengetahuinya, dia akan mulai rewel dan memanggil ibunya lagi.
1 tahun lagi telah berlalu. Beberapa tahun terakhir kamu hidup secara menyendiri. Mengapa Anda datang ke pertemuan hari ini? Apakah Xiaowei berperilaku baik akhir-akhir ini? Ibu saya mengatakan dia merindukannya. Suruh aku menjemput gadis itu untuk bermain beberapa hari. Wan Wan. Setiap kali sesuatu melibatkan Li Wanwan, Anda bisa muntah darat atau mengalami cedera. Kamu baik-baik saja, dan kamu kembali utuh. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Kemana perginya semangat dominan dari masa lalu itu? Cieorong. Lama tak jumpa. Li Wanwan. Aku menunggumu selama 5 tahun. Aku merindukanmu selama 5 tahun. Kamu melihatku. Dan yang perlu kamu katakan, hanyalah sudah lama tidak bertemu. Cieorong. Jika saya ingat dengan benar, kami berdua 5 tahun yang lalu. Sudah tidak berutang apapun, satu sama lain. Semuanya sudah berakhir. Jadi kamu tidak melupakanku. Kamu juga tidak kehilangan ingatanmu. Kau hanya bersembunyi dariku. Mengapa kamu tidak terus bersembunyi? Mengapa datang sekarang? Li Wanwan, tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Siang dan malam, aku selalu memikirkanmu. Aku. Cukup kau kembali hidup-hidup. 5 tahun yang lalu, aku pergi ke rumah tempat kau di penjara. Mencari di sepanjang jalan, saya menemukan lokasinya di dekat tebing. Saya hanya menemukan sebuah mobil. Dan jenazah Rongyan. Ini. Kamu sudah tahu? Setelah kamu menghilang, saya meminta orang-orang untuk menyelidiki keberadaan Rongyan. Aku sama sekali tidak menyangka. Dialah yang menculikmu. Saya menyelidiki semua orang di keluarga Xiang. Memeriksa semuanya dengan teliti. Aku tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Perkara-perkara masa lalu. Biarkan mereka lewat. Cieorong. Saya masih harus mengejar penerbangan. Saya permisi dulu. Apakah kamu tidak mau? Untuk melihat putri kami. Sebelum kamu pergi, Apa yang tadi kamu katakan? The film was Putri kami. translated and narrated by M. Rongwei. Media. Dia masih hidup. Kamu pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun. Namun kau menolak untuk kembali dan mencari kami. Atau bahkan melirik Xiaowei. Apakah ini rasa takut? Apakah kamu takut padaku? Aku benar-benar tidak tahu bahwa putri kami masih hidup. Aku kira dia sudah meninggal. Itulah sebabnya dalam keputusasaan, saya pergi ke luar negeri. Melewatkan 5 tahun pertumbuhan gadis itu. Saat aku melihat Xiaowei waktu itu, kupikir kau sudah tidak menginginkanku lagi. Dan kamu juga tidak menginginkannya. Aku hanya ingin kau tetap hidup. Tidak peduli dimanapun kamu berada. Kamu tiba-tiba kembali. Kembali ke rumah ini. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Saya pikir sayalah yang menyebabkan kematian anak itu. Setelah berhasil melarikan diri dari tawanan Rongyan, aku bahkan tak berani mencari untuk segala hal tentang Rong Xingye. Benar-benar mengusirnya dari hidupku. Itulah satu-satunya cara untuk melupakan rasa sakit. Dan benar-benar bebas untuk menjadi diri sendiri. Ayah. Paman Shen berkata, kamu menemukan ibu. Benarkah? Apakah itu benar-benar ibu? Bukan hanya yang ada di gambar. Xiaowei, bisakah kamu datang ke sini? Dan biarkan ibu memelukmu. Ibu. Li Wanwan.
Jika Anda benar-benar bertekad untuk pergi, Anda menginginkan kebebasan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu menikah lagi nanti, tolong beri saya tempat. Rong Xingye, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin menjadi selirku? Anda bertekad untuk pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku bisa menunggumu selamanya. Selama kamu nanti, sering-seringlah kembali mengunjungi saya. Xiao Wei sangat merindukanmu. Kembali saja untuk menemuinya. Oke? Rong Xingye, kau adalah bajingan yang hina dan tak tahu malu. Selain memaksa saya seperti ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kau memang bajingan. Memukul seperti ini terlalu melelahkan bagimu. Di bagian mana kamu ingin aku terluka? Beritahu saya. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu hanya berpura-pura terlihat menyedihkan saja. Kamu hanya berasumsi aku tidak akan pergi. Bukankah begitu? Saat aku merawat Xiao Wei, saya sering berpikir, sebelum kau bersamaku, apakah kamu juga seperti dia? Menikmati kasih sayang ayahmu. Menjadi orang yang bangga. Putri kecil yang cantik. Menjalani hidup tanpa beban. Tapi sejak kau mengikutiku, kamu menjadi waspada dan takut. Takut mengambil satu langkah salah. Akulah yang membuatmu seperti ini hari ini. Aku sungguh. Aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri lagi. 8 tahun telah berlalu. Wan Wan. Kita telah terjerat selama 8 tahun. Aku ingin mengenalmu lagi. Halo. Li Wan Wan. Nama saya Rong Xingye. Rong seperti dalam bentrokan senjata. Xing seperti dalam menempuh jalanku sendiri. Yi seperti dalam ambisi liar. Li Wan Wan. Cintai aku sekali lagi. Oke? Bangun. Aku sudah menyuruhmu bangun. Rong Xingye. Rong Xingye. Sudah 5 tahun, kita tidak bertemu. Kamu tampaknya bahkan lebih gila. Kamu suka berlutut? Kemudian, tetap berlutut. Aku pergi. Li Wan Wan. Apakah kamu benar-benar sekejam itu? Kau kembali hanya untuk meninggalkanku lagi? Apakah kau benar-benar ingin aku mati? Cinta ini penuh dengan sifat posesif. Kecemburuan mengikis bentuknya. Hasrat meresapi tubuhnya. Meskipun sudah tidak disentuh selama 5 tahun. Ini masih seperti api yang menyala sendiri. Siap menyala hanya dengan sentuhan. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Membosankan. Memaafkannya dengan begitu mudah. Sudah kubilangkan. Wan Wan penuh dengan kelemahan. Sekarang ada juga Xiao Wei. Dia sama sekali tidak bisa pergi. Bagaimana mungkin Wan Wan penuh dengan kelemahan? Menurut saya, Rong Xingye adalah seekor anjing. Yang tali pengikatnya direbut. Dia masih mengejar pemiliknya untuk menjilati mereka. Paman Fuko menyebut ayahku anjing. Tidak tidur sampai selarut ini, kamu tidak akan tumbuh tinggi. Xiao Wei belum cukup berani. Aku butuh ayah dan ibu untuk tidur bersamaku. Tidak hari ini. Kamu sudah dewasa. Tidur sendirian. Ayah merindukan ibu selama 5 tahun. Malam ini, ayah akan tidur dengan ibu. Ibu kemarilah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mulai sekarang ibu akan tidur bersamamu setiap malam. Kecepatan tangannya sangat cepat. Orang itu hanya merasa tenang. Undangan sudah dikirim ke grup obrolan.
Aku ini TP jiwa malang yang macam apa? Pesanan yang diambil oleh keluarga Lu. Aku masih harus mengkhawatirkan pernikahan mereka. Xiaowei, cepatlah. Upacara penghargaan ibumu. Kita akan terlambat. Lihat ke sana. Ini semua salahmu. Kamu membuatku sibuk begitu lama semalam. Pinggangku masih sakit sampai sekarang. Aku akan menggendongmu. Peristiwa penting dalam hidup istri saya. Bagaimana mungkin kita terlambat? Ayo pergi. Sifat cinta itu kejam dan bengkok, membuat bahkan orang yang bijak pun harus tersungkur. Gila karena itu. Membuat orang sombong pun harus menundukkan kepala, memberikan keberanian kepada orang yang pengecut. Barang seperti itu. Siapa yang bisa mengendalikannya? Siapa yang bisa dengan mudah melepaskannya?